permusuhan abadi antara manusia dengan setan. Ini yang belum datang bukan melawan setan, belum. Baru tiba ngelawan makhluk, ngelawan timnas, udah kalah. Belum ketemu setan dia lewat. Sebab kalau setan mah kalau orang udah bisa ngelawan makhluk, ngelawan dunia, baru ketemu setan. Nah, manusia dengan setan memang sudah ada perjanjian perang dari awal kejadian. Ada rahasia yang terkadang kitanya nggak sadar. Kita nggak sadar memang sudah ada rahasia permusuhan abadi antara kita dengan setan. Summa waqa'at maka nuktatun ukhra wahia di antaranya annaka fi ibadatillahi ta'ala wa da'watil khalqi ila babillah. Manusia itu diciptakan tujuannya buat ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Wadawatil khalqi ila babi rahmatillahi subhanahu. Dan bukan cuma ibadah kepada Allah, manusia juga mengemban tugas mengajak siapa? Al-khalqi, mengajak makhluk Allah ila babillahi subhanahu, menuju pintu-pintunya Allah. Bifalika wa qaulika, dakwahnya make kelakuan, make omongan tuh. Itu kan tupoksi manusia begitu. Jadi tugas pokok manusia itu bukan cuma ibadah ke Allah, tapi ngajak makhluk ibadah ke Allah. Itu tupoksinya tuh. Itu tugas pokoknya. Karena memang manusia sudah berani mengemban tugas jadi khalifah di muka bumi. Inni jailun fil ardi khalifah, kan begitu. Pengurus. Nah, wahada, kedua hal tadi, ibadah ke Allah, ngajak orang-orang ke pintu Allah, ngajak makhluk ke pintu Allah. Ay Allah difa'altahu minal ibadah wa dakwah. Ibadah dan dakwah ini otomatis didusoni syaitan, sangat berlawanan dengan perbuatan setan. Setan mau ngajak ibadah mau. Kalau yang ngajak kok pura-pura ngajak. Ntar ada istilah setan pura-pura ngajak. Jadi bukan cuma berpura-pura baik, berpura-pura jahat pun ada. Ada. Ayma yasnauhu mina idlali wal igwa, sangat bertolak belakang dengan kerjaan setan. Yang jelas-jelas tupoksi setan mah idlal wal igwa, menyesatkan, wal igwai, melacutkan. Apa artinya melacutkan? Membelokkan. Jadi jangan sampai orang ke Allah, karena babnya juga bab awaik. Begitu orang mau ke Allah, udah punya ilmu, udah tobat, kan gak bisa ke Allah, melawan makhluk, melawan dunia, terus melawan setan. Ntar dulu, kata setan, jangan main lewat baik, tenang. Jadi siapa bilang di masjid kagak ada setan? Setannya pakai sorban di masjid gitu. Kadang-kadang setannya pakai sorban. Wadidu himmati, berlawanan dengan perbuatan setan, pekerjaan setan, dan berlawanan dengan kepentingan setan. Waduh, udah pasti itu yang namanya ibadah, yang namanya dakwah, sangat berlawanan dengan kepentingan setan. Wa muradihi, berlawanan dengan tujuan setan. Wa hirpatihi wa sublihi, berlawanan dengan kesibukan setan. Fasirtakan maka kumta wasadatta wasatoka litugoyido sayotona litug dibahu watukayidahu watunakidohu bahwa syaiton aidon yasudu wasto. Nah, ini nisbat kepada orang-orang yang udah mau ibadah.
Orang yang mau ibadah, orang yang mau ke jalan Allah, itu kelakuannya sudah sangat bertentangan dengan setan. Otomatis pasir takaan maka kumta wasadata, itu kalau didramatisir seolah-olah engkau itu sudah berdiri, wasadata wasatoka, mengencangkan ikat pinggangmu, ngegulung tangan, nantangin setan. Ya iyalah, setan memang udah istilahnya berseberangan. Nah kitanya pengen ibadah baik, itu udah kayak seolah-olah bener-bener nantangin saya. Ka'annaka kumta wasadata wasatoka, engkau kencangkan pinggangmu, engkau ikat hebat nakabil izar. Kan kita kalau mau berantem begitu kan, ngencengin kain dulu. Oh, zaman dulu mah begitu. Bukan kayak sekarang, bocah goblok malah kopelnya dilepasin. Yang GSP-nya dijadiin senjata. Padahal kalau mau berantem mah kencengin perut. Oh, kenapa? Karena pernapasan bisa diatur. Tuh, makanya belajar, berantem gua kudu belajar. Nah, ini mau pinggang, mau ikat pinggang dilepas sebenarnya gedebak-gedebuk cepet ngosok. Iya emang kagak boleh belajar berantem. Kalau boleh belajar mah insya Allah tahu tekniknya. Biarinin baik, lu lepasin tuh ikat pinggang. Ya enggak? Jangan apa-apain mali, kedak gue sekali. Apaan aspal? Jangan pakai sendal kedaknya. Syukur-syukur ada kerikil yang ada tajaman. Mentah kagak tuh bocah kaki lu bongkar kan gitu. Ya ilmu. Jadi orang kalau maksa baik ibadah, udah dialang-alangin pengen baik ibadah, itu kayak orang mah udah lagi diri bari mencengin ikat pinggang nantangin. Itu koido sayton. Nah, sikap kayak begitu kira-kira setan resep kagak? Buset nantangin ini. Setan makin naik emosinya. Itu di bawah tuh kaidahu, itu makirohu, bener-bener ini mah. Kata setan lu mah bener-bener ngelawan sama gua haram jadah. Tuh. Gua suruh jangan ngaji, enak kan nonton bola, masih ngaji juga lo. Aduh ya, jangan-jangan lu lebih setan dari gua kan gitu. Gua tuh nakidohu tuh bener-bener ngebangkang, kagak mau nurut pisan lu sama gua, malah nantang, malah nyerenteng kalau kata kita mah. Kalau kata bocah mah dibilanginnya nyegag. Tuh orang kalau lagi ibadah baik itu lagi nyegag sama setan. Apa setan? KO, ya ntar dulu, bukan setan namanya kalau langsung menyerah mah. Makanya jadi manusia mah kudu pantang menyerah, sebab setan pun pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Bahasanya bahwa setan aidon aikama antala ya sudah tahu. Begitu lihat kita seperti itu sama setan juga. Langsung dia berdiri, ya sudah tahu, dia ikat pinggangnya. Jadi ini mau berantem, begulung kita kata setan. Tak dulu lu mau gua lepasin kata dia. Aidon aika mantale ya sudah wasatau liu adiaka, pengen ngelawan kita, wayu kotilaka, matiin kita, wabima wayuma kiraka, makar kepada kita, hatayat sudah wa iyadu bila alaika sanaka. Pokoknya gua mau berhenti sebelum lu rusak jati diri lu. Jadi ketika orang udah berilmu, orang udah ahli ibadah, bukan setan malah kendor. Bukan setan terus ngalah baik. Yang dibacain ayat kursi terus langsung minggir-minggir kepanasan, anjir mah di sinetron. Sinetron itu mah bapak kan gitu. Kalau kagak setannya gue setan kelas cerek ya biasa deh itu mainan paranormal kan gitu. Makanya buat paranormal kalau masuk bola konco jangan ngerasa sakti. Karena lu mau berani mainin gue setan pecatan kan gitu. Setan yang udah nggak ada harga diri. Nih setan yang begini nih. Ini yang paling susah. Pokoknya digulung kita sama setan. Makin kita kenceng ibadah, makin itu setan ngegulung kita. Hatta yuhlikaka rosan. Pokoknya kalau belum benar-benar abis-abisan kita dihajar sama setan, belum berhenti. Aibil kuliyati. Idlayamanu aisyatonu minjani bika ba'du. Karena begitu melihat sikap kita kayak begitu, setan tidak akan pernah merasa tentram. Oh, lihat orang udah mulai baik nih, wah Malik udah mulai soleh, setan blingsatan.
setan belingsat. Makanya kalau kita mau ngaji bini ngomel, lu kayak setan lu, gitu. Lu jangan jadi setan lu. Sebab setan pasti belingsatan kalau orang maksa tetap pengen berbuat baik. Kemudian fa innahu alladhi yusiu wa yaqsudu bil hilaki, karena memang setan diciptakannya untuk kejelekan. Wa yaqsudu bil hilaki laman la yughayyiduhu, dan akan selalu punya tujuan menghancurkan al-abadi selamanya. Ilaman la yughayyiduhu, pada orang-orang yang kagak ngajak perang. Orang yang kagak ngelawan baiknya dihancurin sama setan mah. Yang kagak ngelawan mana? Ya itu yang kagak doyan ibadah. Itu yang kagak nantangin setan. Kagak nantangin setan ya. Berteman sama setan. Yang kagak nantangin baik, yang kagak nyegat baik, setan tetep bakalan ngajar. Kalau kata kita mah begini dah, temennya begini dimakan, apalagi musuh. Yang nurut baiknya dihancurin sama dia, apalagi yang ngelal. Tuh, begitu setan. Nah ini nisbat ke orang yang udah mulai mau ibadah. Kalau orang yang belum mau ibadah, mah belum apa udah ngatain setan, deh lu mah. Cecel. Bukan lawan gua, kata setan, bukan lawan gua. Bukan lawan gua, itu melawan itu kuntilanak yang mau kesurupan ini, pecatan setan. Oh ya. Kemudian ilaman la yughayyiduhu, bagi orang-orang yang tidak mengadakan pertentangan dengan setan pun setan selalu menghancurkan dan bertujuan untuk membinasakan. Wala yunakiduhu, orang yang kagak ngelawan gue diinjak sama dia. Wala yukhalifuhu, orang yang kagak ngebangkang, orang yang nurut tetap dijerumusin sama dia. Orang yang udah nurut banget sama setan nih gitu. Jangan disangka bakal selamat. Emang tujuan setan udah nurut, gua tetap gua kusrukin terus. Gua kusrukin terus. Wala yukhalifuhu. Bal yutiuhu, bahkan ini mah orang nurut, wa yusadiquhu, nemenin sama setan. Ya khujuhu sodakotan wa mahabbatan, bahkan ini sama manusianya nih, sama manusianya itu setan dijadiin sodakotan, temen, wa mahabbatan, kekasih. Udah lope banget itu manusia sama setan. Udah lope bener, tapi setan tetap jahat baik, namanya juga setan. Nah itu makanya kadang-kadang kita orang betul bayain banget tapi masih jahat baik sama kita. Bu bangkawar lu mah, rejada kan begitu. Ya itu emang setan begitu. Setan begitu. Jangankan sama orang jangankan sama orang yang lawan, yang baik-baik dimakan sama dia. Hati, ini lagi diajarin nih. Tar setan kasih tahu pintu-pintu masuknya ke kita. Wa tujarridu limunaqadati falahu idan. Nah, wayu wafiquhu, bahkan ini orang udah akur-akur bae sama setan ngajak ke sini dia ngikut, ngajak ke sono dia ngikut, setan gak ngasih ke sini, iya kata setan jangan maulidan, kagak, jangan segala tahlil, kagak tuh. Nah ngapain sih, jangan galang ngaji, iya tuh kata dia. Jangan sodako, sayang gitu. Udah diturutin bae sama dia, tetep apa aman gitu dari kejahatan setan, kagak aman. Yang udah nurut, yang udah jadi teman, bahkan jadi pacarnya dari kata kita mah, jadi bestinya. Aduh, besok bikin status, mari. Udah lama bestian sama setan gitu. Ya Allah, itu setan ya. Nah, walayunakiduhu balisodiku kalkupari, sebagaimana orang kafir. Itu kan CS setan. Apa aman itu orang kafir dari tipu daya setan? Ya kagak aman. Kalau kata kita mah udah ya kan? Ya ngapain sih? Nambah-nambahin kerjaan doang. Kasarnya sama setan kagak dijahatin, gue itu kafir masuk neraka. Kagak puas kan setan. Tetap kagak puas. Tetap orang kafir jadi goda. Jadi jangan nyangka orang yang beriman doang. Orang kafir kok tetap dijerumusin. Wa ahlud dolal, orang yang memang udah sesat, aliran-aliran sesat, tetap dijerumusin. Wa ahlur rugbah fi ba'dil akhwal,
pakai fa qasduhu liman qoma limugoyidatihi. Nah, sekarang kita pikirin dah, kalau sama temennya baik begitu, bagaimana sama orang yang emang udah berdiri ngencengin ikat pinggang pengen ngelawan setan? Kira-kira ancang-ancangnya gimana dia? Setaker tenaga. Udah kan. Makanya mulai dikirim tar senjata setan. Makanya ada baik. Makanya kalau ngaji di Jampul mah begitu bahasanya. Wa ala kulli khairin maniun. Jangan aneh. Setiap kebaikan pasti ada maniun, halangan. Pasti ada halangan. Air sekecil-kecilnya kebaikan pasti ada halangan. Pasti ada rintang. Tinggal kita paham apa kan? Wah, ini ada baru ngaji hujan. Ricik-ricik itu kan lumayan. Maksudnya halangan. Baru ngaji ya bola kayak kudu kita ini entah. Emang itu halangan abadi rumahnya. Ya apa baik. Ngaji yang itu ngedit ini di kantor, halangan itu kan. Walau kantoran tuh, walaupun bicaranya kan kantor. Ketika kantor menghalangi kebaikan berarti kantor tersebut penuh dengan setanan. Aduh, berhenti. Kami berhenti. Nah, jadi nggak bisa, jangan kita apa sih kalau orang alasan begini nih, ada apa ya halangannya, norak banget. Karena memang wa'ala kulli khairin maniun, setiap kebaikan apapun itu pasti ada halangan, ada rintang. Jadi nggak kudu kita omong-omong baik. Kadang-kadang, aduh saya pengen buat ngaji tapi ada baik halangannya. Jangan ngomong loh. Kalau di majlis-majlis lain kali ya, majlis Bani Amsar, majlis Al-Hikam, majlis yang lain, silakan ngomong begitu. Kalau di sini mah, ya emang udah dibilang, setiap kebaikan itu pasti ada halangannya. Tinggal bisa enggak kita melewati. Ya tergantung kitanya. Sebab di balik penghalang itu, di balik portal itu pasti ada bapak satamnya. Benar ya? Bapak satamnya siapa ya? Setan. Istilahnya, dia udah diportalin pasti ada yang ngejaga. Kuat nggak kita melawannya? Tuh. Nah, orang yang nurut baik tidak terlepas dari kejahatan setan, apalagi orang yang kagak fokus banget setan. Fokus. Kasarnya ini mah bener-bener kerjaan pokok kalau ngegodain orang-orang kafir, istilahnya orang-orang yang sesat, atau orang Islam tapi masih bejat, yaitu maksudnya kerjaan sambilan. Kerjaan sambilan apa namanya, job freelance. Iya, tapi job utamanya itu nyerang orang-orang yang udah mulai kenal Allah, orang-orang yang udah mau mulai ibadah, orang-orang yang udah pengen bentuk. Begitu. Jadi salah kalau kita ngomong, aduh, kita mah belum bisa ini ngikutin kayak orang-orang udah ada bener, kita masih begini baik, setan kita banyak. Kagak lu mah cuma apa job sambilan setan godain lu. Jangan kepedean. Justru orang yang udah pada bener tuh yang memang jadi target utama setan. Punya peta setan, strategi perangnya gua ada. Kita lagi bacain ini. Makanya jangan menganggap wah begitu pulang ngaji setan nyerah di roman ini. Gue udah tahu ya. Kagak, dia punya jurus lagi mari. Pokoknya di atas setan masih ada setan. Gitu. Hati-hati. Ya Allah. Ada baik. Pengen kawin gagal maning. Kalau niatnya bagus mah ya itu memang walakul ya khairin maniun, setiap kebaikan ada penghalangnya. Coba kawinnya kagak pakai cara yang baik mah, ya kan? Iyalah calling-callingan Abang Dado ntar jam 11 grebeg, jadi. Karena itu udah mainnya akal-akalan, caranya udah nggak
Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuman calling-callingan dengan sama temen, ya kan? Pura-pura digerap. Itu cara benar apa cara salah? Cara salah, gampang pengen gitu mah. Karena caranya udah nggak baik. Kalau yang namanya ala kulli khairin maniun, setiap kebaikan pasti ada halangannya. Mafhum mukhalafahnya, bagaimana kalau sesuatu tersebut bukan kebaikan? Ya kagak ada halangannya. Kagak ada halangan. Ya iya, makanya orang kalau nikah bener mah prosesnya aduh. Kalau emang coba kalau yang belendung duluan, ya, hamil duluan segala macam, apa ketangkep di mana, terus jadi baik kali, terus jadi. Kenapa? Karena memang bukan kebaikan. Paham dah kita tuh. Apa baik udah. Pokoknya ala kulli khairin, kebaikan apapun namanya, pasti ada halangan. Kemudian ya kayak ini nih, ya bukan kita lagi kepedean. Ini ngebangun ini, halangannya kagak kudu diceritain pada ngalam. Portal teh diisuin mau ngodiriin padepokan sesat teh. Ya Allah. Udah ampunan didatengin polisi teh ya. Itu. Ya berarti kan penghalangnya itu. Apa itu dia? Min junudi syaiton, termasuk daripada komplotan setan, termasuk polisinya. Jadi polisi setan ini bener, gue kagak takut ngomong begitu. Ngikut ngaling-ngaling. Nah, kemudian wa yuwafiqahu kal kufari liman qoma limughaidahu wa tajarrud limul faidian idan ma'asyairun nasi. Kalau itu aja sama seluruh manusia ada watun amatun, itu permusuhan yang umum. Wa ma'aka ayuhal mujtahid fil ibadah wal ilmi ada watun khoso. Jadi kalau sama orang-orang yang kafir, orang-orang yang sesat, orang Islam tapi Islaman, itu mah permusuhan umum disebutnya. Ada watun ama. Ya udah umum dah, perangnya udah begitu baik, nggak pakai strategi. Bukan khusus. Jadi kalau kata negara kuat mah ini mau nyerang negara yang istilahnya benar-benar kagak ada kekuatan. Tapi kalau hajar orang-orang yang udah mulai mujtahid, orang yang udah mulai sungguh-sungguh pengen ke Allah, pengen ibadah ke Allah, wah itu mah amat tuh ada watun khosoh, peperangan khusus. Disebutnya juga peperangan khusus. Padahal dadu mah belum pantas ini jadi peperangan khusus dia mah. Malam ini doang dia. Belum pantas dijadiin target khusus mah belum pantas. Target khusus. Kalau orang udah mulai bener disebutnya juga target khusus ya Allah. Ya iya, kita kalau udah umpamanya lawan target khusus nggak beda main catur dah. Ini bocah bisa apa kagak, kita udah tahu ini kagak bisa bocah, ya mainnya gua salah. Tapi kalau kita tahu lawan kita ini memang pemain, kira-kira gimana? Kita mau ngadu motor, kita tahu motor lawan ini ya ini ceblek motor settingannya. Tapi begitu kita tahu ini mah juaranu pernah menang di anu, kira-kira kita persiapin motor kita ini gimana? Sama setan gua begitu. Begitu. Lihat si Malik mah kagak kudu buka buku kata setan. Kagak kudu buka buku, gua kagak pakai kamus. Tapi begitu lihat coki, wah ini mah kudu pakai komputer nih kan gitu. Udah mulai ada susah nih kata dia. Kadang-kadang bukan gua yang bisa nipu dia bisa nipu gua juga kata setan. Jadi kayak begitu, ada tingkatannya. Setan sampai begitu ya, Masya Allah. Halo, wa in amaroka, kemudian wa inna amroka esanaka wa halaka lauli syaitonil laim lamuhimun. Bahkan posisi kita bagi setan lamuhimun, termasuk target utama. Iyalah. Target utama kita gue begini kan, kalau umpamanya ngelancong ada perempuan yang cakep satu, yang ada jelekan satu, kira-kira target utama kita yang mana tuh? Yang cakepan. Lah kalau yang cakepan gagal, baru dah lu mah sambilan kan begitu. Ya sama setan juga. Aduh, godain si Kalong susah. Ada si Malik, jadi si Malik dulu dah sambilan, jangan sampai
Jangan sampai pulang tangan kosong. Tapi ini mah ke bawah dua-duanya sih. Aduh. Tuh setan tuh. Kalau kita udah jadi orang yang mau benar, berarti jangan ngerasa aman. Justru kita harus ngerasanya lebih was-was dari serangan setan. Sebab posisi kita sudah jadi target. Bahkan target yang diutamakan. Begitu. Udah sama makanya pentingnya ngaji begitu. Ibadahku dibarengin ngaji begitu. Banyak banget orang yang ibadah jadi korban setan. Kalau kagak paham banyak banget. Sangka dia udah benar bisa ibadah. Akhirnya timbul apa? Ngerasa lebih benar dari orang lain. Kita mau pergi ngaji dari rumah kemari terus lihat bocah lagi main gaple. Ahli neraka. Terus ahli neraka. Ya Allah. Nah, malu jangan kayak begitu. Malu sama siapa? Malu sama Nabi. Karena Nabi mah nggak pernah pengen umatnya masuk neraka. Ya kagak pernah. Alhamdulillah. Supaya setan nyerah juga. Setan nyerah juga. Hanya tuh. Makanya saya kontrak dapat TV kontrak. Jadi begitu, jangan pernah, kadang-kadang orang yang udah doyan ibadah ngerasa lalai kan. Orang udah ngerasa ibadah, udah bisa ibadah itu udah ngerasa aman. Udah bisa meninggalkan, padahal dia itu target utama setan. Daripada orang yang belum ibadah mah target utamanya yang udah mau ibadah. Di antaranya yaitu tadi nanti diselipin sama setan masuk ke hatinya, ngerasa lebih benar dari orang lain. Kagak puguh-puguh. Ada si Coki tadi, nih gue mau ngaji, gue pengen nonton bola nih, calon penghuni neraka kan begitu. Udah begitu baik. Barang Cok ya. Kenapa nggak boleh begitu? Nabi juga nggak ngajar. Nih Nabi tidur di paha Siti Aisyah. Lagi tiduran di paha bininya. Tapi Nabi mah, walaupun matanya terpejam, hatinya tidak pernah tidur. Semua, nahnul ambiya layanamuna abadan. Kami ini para nabi, bukan Nabi Muhammad doang, tidak pernah tertidur selamanya. Walaupun mata kami terpejam. Nah matanya terpejam ya bahasa kita mah ketiduran dah gitu dah. Tapi padahal nggak tidur. Nah tiba-tiba Siti Aisyah kaget. Dari diri Nabi keluar cahaya, bright. Cahaya keluar. Sekali. Nah, lama beberapa saat kemudian keluar lagi cahaya, lebih gede. Dari cahaya yang pertama. Yang ketiganya keluar, lebih gede dari yang kedua dan yang pertama. Nggak lama Nabi bangun, ditanya sama Siti Aisyah. Nabi, ini maksudnya kita jangan pernah ngukumin orang ke neraka. Yang begitu, karena Nabi mah nggak begitu. Apa Nabi tadi lagi tiduran di paha, matanya lagi terpejam, itu keluar cahaya. Oh, cahaya itu adalah ekspresi dari kegembiraan hati saya. Jadi hati saya tuh kalau senang, jadi Nabi tuh kalau hatinya senang keluar cahaya. Jadi ketahuan kalau Nabi lagi senang tuh ketahuan. Kalau kita kan kagak. Kalau lagi senang pura-pura merengut. Takut ada yang bisikin, minum dulu dong 100 kan kita. Ayo bingung kalau kita pantas kagak sini ngaku jadi umat Nabi. Kalau Nabi mah nggak kudu mulutnya yang ngomong saya lagi bahagia, enggak, dia mah begitu. Kalau lagi senang keluar cahaya. Kalau kita kan ayo ketemu teman belaga susah. Giliran senang, giliran lagi senang hilang. Tuh nggak mau kelihatan senangnya. Kalau Nabi nggak begitu. Nah terus yang kedua, yaitu hati saya lebih senang. Emang bagaimana ceritanya? Ceritanya begini, tadi Jibril datang. Kata Jibril, ya Muhammad innallah yaqra'uka salam. Ya Muhammad, Allah kirim salam. Ada kabar gembira. Kabar gembiranya apa, Bil? 1/3 dari umatmu nanti
masuk surga. Amin ya. Seneng nggak tuh? Sepertiga. Seneng kan Nabi? Tapi apa Nabi puas? Nah kalau sepertiga, 2/3-nya lagi mana? Takutnya ada di cepican gelonggong. Ayo. Seneng banget. Ayo, Dia enggak. sama di Rio. Gimana itu? Percaya kagak berarti. Aduh. Baru sepertiga. Ya Nabi mah nggak puas. Iya sih sepertiga, ya seneng mah seneng. Tapi ntar yang 2/3 gimana, Bir? Ya kalau kagak ada di surga gimana, Bir? Ya kalau kagak di surga ya di sono Muhammad kan begitu. Di sononya belah mana? Ya pasti di sono kan gitu. Pasti di neraka. Wah kagak dah, Bir. Bilangin dah, sampein dah ke Allah dah. Pokoknya mah minta tambahin kuotanya, tambahin. Malas. Pergi Jibril. Datang lagi. Muhammad, alhamdulillah. Permintaan disetujui. Dari 1/3 naik kuota 2/3. Tuh. Tambah seneng kan Nabi? Makanya cahaya yang kedua keluarnya lebih gede dari cahaya yang pertama. Keren banget kan 2/3 dari umat Rasulullah. Masuk surga. Tinggal 1/3. Tapi Nabi memelang. Ngenes. Makanya gua kesel kalau kiai dikit-dikit penceramah dikit-dikit seraka lu. Bapak moyang lu caloknya. Lah kalau nabinya kok begitu, udah 2/3, nabi masih aduh Bril kagak bisa dah. Gua senang banget Bril, bukannya kurang terima ya, tapi kan 1/3 lagi juga umat gua. Biar bagaimana gua? Kalau bisa, nah tuh bilangin dah ke Allah dah, bisa semuanya. Ya tak dulu gue belum bisa kasih keputusan. Ya iya kan gimana kalau 2/3 di surga, 1/3-nya di mana? Kan pasti di sono, Bil kan begitu. Ya iya emang di mana kan? Pergi lagi Jibril, pulang lagi Muhammad, alhamdulillah. Sekarang mah tambah lagi kuota, bukan 1/3, 2/3 lagi, semuanya masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya ada. Makanya ada hadis kullu ummati yadkhuluna jannah. Nabi ngomong setiap umatku pasti masuk surga. Kan hebat. Hebat. Tapi jangan sepotong lu ngajinya. Kalau lu sepotong pede lu. Biarin gua mau ujung-ujung surga. Kalau lu ngaji timbang sepotong tuh, ya kan? Sama ustad-ustad modal kuota. Ya itu. Udah pede udah jamaahnya. Ada kita mau masuk surga, yakin. Wow. Udah gobul. Gitu kan. Masuk surga. Terusin hadisnya PA. Ilaman aba. Semuanya kata Nabi masuk surga kecuali yang embung. Kecuali yang kagak mah. Oh. Ada nggak orang yang kagak mau masuk surga? Nggak ada. Udah banyak, enak bahaya. Banyak kan yang kagak mau. Aku banyak kan yang kagak mau. Ya kan Nabi kata Nabi begitu. Man atau ani pakod dakhala jannah wa man asoni pakod aba. Yang taat sama saya, yang taat ajaran saya, nurutin perintah saya, mereka yang masuk surga. Waman asoni yang membangkang saya, merekalah yang tidak mau masuk surga. Nah sekarang kita lihat faktanya, banyakan yang mau apa yang kagak. Kagak, boleh jangan pede dulu. Kita termasuk yang masuk apa yang kagak. Nah, ya apalagi jalan menuju surga itu panjang. Tadi deh ya, wa ala kulli khairin maniun. Setiap jalan kebaikan pasti ada rintangan. Wa ma'ahu alaika awanun. Sedangkan kita udah posisinya nih, kali ini kita kepedean deh ya, kita udah mulai pengen benar. Kita belaga PDB deh sekarang benar. Kita udah mulai pengen bener. Udah hilangin kepura-puraannya dah. Ini mah nggak pura-pura, emang udah pengen bener. Berarti kita udah jadi target utama setan. Target utama. Oh, bahasanya. Karena poinnya gede dia. Kalau berhasil poinnya gede. Naik pangkat urusan gede. Urusannya naik pangkat ini. Kalau gagal
Jadi pecatan kan, pengangguran lagi baik. Akhirnya pohon hijau lagi dia. Paling gagah akhirnya jadi kerjasamanya sama dukun kan gitu. Aduh. Nah, wa ma'ahu alaika awanun asaduha alaika nafsuka. Udahnya kita jadi target yang penting, setan punya keuntungan dalam posisi peperangan ini. Kenapa? Karena di badan kita ini, di dalam diri kita ini ada awan-awan setan, ada penolong-penolong setan. Pengkhianatnya banyak di kita. Udahnya dia gemes banget sama kita, kitanya emang udah mulai berani nantangin dia. Sedangkan di posisi kita ini ada orang-orang yang berkhianat, kalau bahasa perangnya mah. Ada pengkhianat. Ada awan-awan penolong-penolong setan yang memudahkan bagi setan untuk melancarkan serangannya kepada kita. Ini strategi perang ini. Kalah Israel Palestina. Aduh. Nah, kemudian asyaduha alaika nafsuka al-amaratu bisu'i wa hawaka. Yang paling gede-gedenya yang nolongin setan, yang paling parah-parahnya yang nempel sama kita baik, yang jadi penolong setan, yang mempermudah setan melancarkan serangannya kepada kita adalah nafsuka, nafsu kita, wahawaka, dan hawa kita. Di badan kita ada nafsu, ada hawa. Hawa nafsu itu beda itu. Hawa nafsu dia juga hawa ya nafsu ya hawa, keder sih ngajinya. Kudu bisa ngebedain. Kayak kodo sama kodar, ini mau kodo ya kodar ya kodo ya keder lu. Kudu bisa ngebedain kalau ngaji mah. Wa ma hawa kalian al hawa huwa mar'a syaitan wa martahu. Karena sesungguhnya hawa nafsu kita, hawa itu adalah mar'a syaitan. Mar'a itu angonan setan. Piaraan setan. Aduh repot kita. Piaraannya ada di badan kita. Wah, makanya kan ntar al-awaik yang selanjutnya setan berhasil kita kalahkan, lawan kita selanjutnya apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Masya Allah. Walau syaitanul asbabun wa madakhilun. Bukan cuma punya penolong, pengkhianat yang ada di dalam diri kita berupa hawa nafsu. Di dalam diri kita juga ada asbabun, ada sebab-sebab yang memudahkan setan masuk. Wa madakhilun, ada pintu masuk, tempat masuknya. Wa madakhil itu ada ruangan-ruangan buat setan dan sediain. Makanya malaikat mah 1000 kali juga kalau emang istilahnya lawan manusia yang benar mah nggak berani, ngerasa lebih mulia dari manusia. Sebab malaikat mah diciptakan tanpa hawa dan nafsu, sedangkan manusia punya hawa nafsu. Udah gitu kan malaikat mah nggak digoda sama setan, bener nggak? Kagak digoreng, kemplang bisa dia dalam goda setan. Kalau malaikat mah cuma setan. Jadi ada awan penolong setan, ada asbab tuh, sebab-sebab yang memudahkan datangnya setan ke kita. Ada madakhil, ada tempat masuknya, ada abwabnya, ada pintunya. Anta anha gofil, sedangkan engkau dari itu semua gofil, nggak ada yang sadar. Nggak ada yang sadar. Ya iya, dikit-dikit kita langsung bayar setan, apa-apa setan baik. Yang disalahin setan mulu. Ilam, ketahuilah oleh mana madakhil syaitani wa abwabahu sifatul abdi wa ya katsiratun. Sesungguhnya tempat masuknya setan, wa abwabuhu, pintu-pintu masuknya setan, sifatul abdi itu adalah sifat-sifat manusia. Kasirotun, jumlahnya banyak, walakinna nusiru ila abwabil adimah, tetapi di kitab ini kami akan memberikan isyarat, kata Syekh Ihsan Jampes, ila abwabil adimah, pintu-pintu yang gedenya doang dah. Pintu masuk setan yang paling gede. Amin. Al-jariyati majrad duru bilatilah tadi kuan kasroti junudi syaitan.
Amin abwabil adima al-ghadabu wa syahwatu. Paling gede-gedenya pintu masuk setan adalah al-ghadab, marah, wa syahwat, dan syahwat. Berapa dah? Orang kalau udah ke bawah syahwatnya berapa dah? Sama orang kagak punya duit, ada kambing, jadi kambing dihajar. Kalau syahwatnya udah menguasai diri. Ada yang gitu, ada buku. Banyak ceritanya. Orang merkosa kambing, banyak ceritanya. Kenapa? Karena syahwatnya udah menguasai. Nah, dia punya syahwat, udah setan masuk lewat syahwat. Sebab syahwat adalah pintu masuk setan. Marah itu juga pintu masuk buat setan. Orang kalau lagi biasa memual ada istilahnya sampai matiin orang matiin orang apa itu? Kagak lagi iseng bae matiin orang. Orang dibunuh iseng-iseng doang itu. Ada nggak yang gitu? Ya kali terjadi pembunuhan, kenapa? Lagi ngopi, dua-duanya ketawa-tawa itu orang tetap dimatiin. Lu ngapa matiin dia? Kagak ngapa-ngapa. Nggak ada. Makanya kata Ki Musonib, pintu masuk setan yang paling gede syahwat dan amar. Begitu terjadi perselisihan, naik amarah, masuk setan, lupa daratan, orang dimatiin. Tuh, bahayanya. Bahaya. Wah, ampun. Ngaji tuh, kayak buru-buru tamat rasanya. Amin abil hajimati al-qodub wa sawatu faina qodoba wa qawlul akli wa idha do'afa junudul akli hajama junudul syaiton. Tuh. Karena ketika marah ini sudah dimainkan oleh setan. Marah adalah tentara setan. Oh. Wa idha do'afa junudul akli, lawan dari tentara setan adalah tentara akal. Nah ketika tentara setan udah menang, akal udah kalah, hajama junudus syaiton, maka menyeranglah tentara setan. Amarah merasuk ke badan kita, hilang akal kita. Oh, udah gelap mata, yang disebut gelap mata. Terus nyalain setan lagi, kesandingan gua. Padahal setan mah dari jauh enak baik. Lu mah timbang gua colek dikit tuh amarah lu. Guanya mah kagak ikut-ikutan, kunyuk kata setan lo. Iya. Itu malah langsung udah kejadian, oh itu kemasukan setan saya. Makanya itulah calon orang-orang digebukin dalam karung sama mereka sama setan. Aduh. Wajunudul akli, sekarang bentengnya buat ngapa ngelawan tentara setan yang berupa amarah dan godok, yaitu adalah tentara akal. Apa tentara akal? Wa al ilmu billahi wal yakin, makrifat kepada Allah dan yakin kepada Allah. Lawannya lagi wajunudu seton, tentaranya setan, ajahlu atom uwa kubudunnya. Tentara setan tuh, bodoh itu tentara setan. Berarti kalau orang blon mah ya kagak mau ngaji, ya dia mau bukan jadi teman doang ya, udah jadi tentara setan juga ya. Jadi pasukan. Besok-besok tanya, baret berapa lu? Wa toma utoma wa hubudunya wa mahma ghadabal insanu laiba syaiton. Ketika seorang manusia marah, laiba syaitonu bihi, maka setan akan memainkan amarahnya kama yal abu sobyu bil kiroh, sebagaimana anak kecil memainkan bola di tangannya. Udah habis dah. Habis apa kata setan? Setan nggak dengar dia. Kamaru ya fil Israiliyati anna Musa alaihissalam laqiyahu iblis faqala ya Musa antalladzi istafaka Allah birisalatika wa kalimatika wa kalamaka takliman. Sebagaimana ada sebuah riwayat, anna Musa, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam laqiyahu iblis, Musa dijumpai oleh seteru Allah yang bernama Iblis bertandang ke rumah Nabi Musa. Begitu judulnya nih. Faqala, kata Iblis, ya Musa, hai Musa, antalladzi istafaka Allah, hai Musa, engkau adalah orang yang dipilih Allah birisalatihi, untuk membawa risalah Allah. Wa kalamaka takliman, dan Allah pernah mengajakmu berbicara. Wa ana,
khalqun min khalqillah adnabtu waridu an atuba. Gua juga makhluk Allah Musa, lu jangan sentimen-sentimen amat. Wah, mulai itu. Mulai tipu dayanya bisa banget ya. Lu jangan galak-galak sama gua orang bojong. Gua orang orang bojong. Tenang Malik. Sama kita orang bojong saudara ini. Setan begitu lagu itu. Lagunya setan begitu, lagunya itu. Lu pilihan Allah Musa. Iya. Lu yang memban bawa risalah Allah, tapi jangan lupa wa ana khalqun min khalqillah. Gua juga termasuk ciptaan Allah, gua makhluk Allah juga. Ajnabtu wa uridu an atuba. Gua udah ngerasa gua udah punya dosa. Ngerasa itu iblis an atuba. Sekarang gua pengen tobat Musa ini. Iblis pengen tobat. Usai deh. Kalau iblis pengen tobat Bang Dado, bagaimana ini kita ini? Coba itu. Lah iblis pengen tobat. Makanya bener ya kajian kemarin ya. Kata iblis yang sombong mah bukan gua, ada manusia yang lebih sombong. Iblis pernah tuh. Catat nih, iblis gua pengen tobat begitu ya. Pernah pengen tobat. Lah kalau manusia kagak pengen bisa nama tobat bagaimana? Jangan ngerasa lebih mulia dari iblis. Ajnabtu Musa, gua punya dosa Musa, lu udah tahu dah. Wa uridu an atuba, sekarang gua pengen tobat. Pas pali, coba syafaatan dah. Jadi perantara dah. Ila Robbi, sampein ke Allah ayatu balaya, terima dah tobat saya. Sampai begitu. Minta tolong sama Nabi Musa supaya tobatnya iblis diterima. Faqala lahu Musa na'am pada Musa Rabbahu azza wa jalla, kata Nabi Musa, lu kemasukan apa iblis kan gitu ya? Ya bingung juga kalau iblis kemasukan apa dah. Kalau manusia lu kemasukan setan kan. Lu kemasukan si Malik iblis begitu. Kalau pengen tobat ya bingung juga Nabi Musa. Nabi Musa juga manusia ya. Tapi ngelihat ketulusan iblis tuh. Jadi iblisnya tulus ini mah. Ya udah dah na'am, ya dah. Pada Musa, Nabi Musa mendoa ke Allah, fa'auhallahu ta'ala ila Musa, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Ya Musa, qad qudiyat hajatuka, murhu ayyasjuda li qabri Adam hatta yataba alaihi. Ya udah Musa, bilangin. Gua terima tobatnya. Tapi bilangin ke si iblis, murhu ila qabri Adam. Perintahkan iblis untuk ayas juga di qabri Adam. Coba sujud ke kuburan Nabi Adam. Oh. Terus sujud ke kuburan Nabi Adam. Waduh. Apalagi ya Musa iblis. Dicari nama Nabi Musa itu si iblis. Faqala lahu, disampaikan ke iblis apa yang difirmankan Allah. Qad qudiyat hajatuka umirta an tasjuda li qabri Adam hatta yataba alaih. Bis, kata Allah, diterima tobat lu, tapi syaratnya satu, bis. Apa? Lu cari kuburan Nabi Adam, antas juga di qabri, sujud di kuburan Nabi Adam. Tapi sujudnya bukan sujud kayak sholat ya. Udah pernah kita bahas di tafsir, sujud penghormatan. Sujud penghormatan cuma nundukin kepala doang, bukan sujud sampai kayak nyium satan. Hatta yataba alaihi, begitu ngedengar ada syaratnya baik, kebina-bina amat Allah. Gua udah segini niat baik gua, masih baik si Adam lagi. Pagodi baik iblis, dikuasai itu iblis sama amarah. Tuh iblis gua kalah sama amarah. Ngambek lagi iblis tuh. Iblis gua ngambek. Hati-hati kita lawan amarah. Jangankan kita, iblis gua masih kalah. Pagodi baik iblis wastakbaro, tak kabur lagi baik dia. Sial dangkalan si Adam lagi. Pakola lahu. Wa qala lam asjud lahu hayyan asjudu lahu mayitan. Pikir be sama lu Musa, lagi hidupnya bego agak mau sujud, apalagi udah mati. Coba itu. Gara-gara hamba. Ya Allah.
kayak kita kan begitu, musuh udah mati dikubur gua hidupnya gua berani, apalagi mati. Ternyata itu omongan sisa-sisa iblis Mali. Itu omongan sisa-sisa iblis masih nitis baik di kita ya. Kalau kita emosi kan begitu. Iya, kadang-kadang kalau lagi ceng-cengan, kan musuh lu meninggal, gini. Datengin lu, buset deh, hidupnya gue berani banget, apalagi mati. Itu omongan iblis ternyata. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kemudian sumakola ya Musa innalaka laya hakon bima syafatali ila rabbika. Ya udah dah Musa dah, sekarang mah begini dah. Lu udah capek-capek ngedoain gua, tetap gua mah kagak mau dah. Udah kadung gua mah dah kata dia. Hancur gua kata dia. Emang si Adam kurang ajar kata dia gitu. Gara-gara dia ini tuh, begitu iblis nggak pernah nerima salah. Itu sifat iblis itu nggak pernah nerima kesalahan sendiri. Selalu mencari kambing hitam. Selalu menyalahkan orang lain. Tapi begini Musa, gue juga ngehargain jasa lu capek-capek ngedoa ke Allah, sekarang begini dah. Innalaka hakon alaya hakon bima syafatali ila rabbika fadkurni indi salasan la uhlikuka fihinna. Nih gue kasih upah, gue bukain rahasia adalah kudah. Supaya apa? Supaya nguntungin ada keuntungan buat lu, nggak rugi-rugi amat, kagak rugi-rugi amat. Pahya uzkurni hina tagdob fa inna ruhi fi qalbika. Lu kalau lagi marah lu buru-buru ingat gua. Kenapa? Fa inna ruhi fi qalbika. Ketika lu marah, roh gua ada di hati lu. Buru-buru ingat lu, jangan ampe kebawa amar. Kita kalau lagi rada kesal tuh, udah ingetin buset iblis lagi nempel nih gitu tuh. Iblis lagi nempel ya Allah. Masya Allah. Kemudian, aini bi aini kak, kalau ente lagi emosi, aini kedua mataku bi ainaka. Ada di kedua mata. Pantas orang kalau lagi emosi matanya langsung merah marong ya. Merah marong kecolok kali. Ya, karena itu matanya udah berubah, bukan mata manusia lagi. Aini bi ainika. Kedua mataku ada pada kedua mata. Wa ajromin kamajrod dami, dan ingat ketika engkau emosi, aku itu berjalan di tempat berjalannya aliran darahmu. Ini dipencet sama tukang obatin kesurupan, mual mempan, mual dibacok bisa itu dukunnya. Bisa dibacok itu dukunnya. Orang lagi kesel emosi mau disembur. Padahal habis makan jengkol dukunnya, apalagi gampar. Dah hati-hati. Wazkurni hina talqa zahfa fa inni ana ibni adam hina yalqa zahfa fadkur hujjatahu wa waladahu wa alau hatta yuwalidohroh. Nah kemudian pesantren iblis ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada anak dan umatnya. Jadi pintu masuk iblis yang pertama adalah amarah dan wa min abwabil azima, termasuk pintu-pintu masuk gedenya iblis dan bala tentaranya al hasadu wal irsu, yaitu rasa hasud dan rasa serakah. Sifat hasud dan sifat serakah itu pintu masuknya setan. Pamah makanal abdu harisonala kulli syai'in a'ma'u hirsohu wa soma. Ketika seseorang ini benar-benar kepengen memiliki sesuatu, langsung ala kulli syai'in a'mahu, maka setan akan membutakannya. Kadang-kadang orang kalau udah ambisi kan kagak peduli dapat duit dari mana, kayak caranya kayak gimana, kayak yang penting lu jadi punya gua. Yang penting gua punya, kan begitu. Dibutakan. Wa asomahu, ditulikan. Udah kalau kata-kata pengajian juga jangan, caranya yang benar baik, kalau nyari duitnya yang benar baik. Jangan kalau pergi-pergi ke Kamboja, ngapain? Ujung-ujungnya nyampe di bang istilahnya ditebus sama orang tua doang, ngapain gitu. Ngabisin ban.
Jangan, masih ada cara yang lain. Jangan kepincut sama yang begitu nyari duit gampang. Tuh. Nah itu udah ini iblis tuh. Wa somau idqala sallallahu alaihi wasallam hubbuka li syai'in yu'mi wa yasom. Sesuai dengan firman Nabi, sabda Nabi, kecintaanmu, keinginanmu kepada sesuatu itu akan membutakan dan mentulikan dirimu. Ya iya, kita kalau udah demen sama orang, udah demen, biar kata orang-orang lain gue ngeliat itu bocah pitak malih kan gitu. Kalau udah demen malah kagak ada urusan. Kata orang gue jangan begitu, itu bocah setengah jablay. Kalau gua demen gimana? Susah kan? Ternyata yang membuat kita tuh kencang banget ini mah murni. Ya, ini mah dari sanubari, pala lu peang. Udah kagak gitu kata orang tuanya, jangan lu nyari yang beneran dah perempuannya. Lu nyari yang begini, yang solehan begini. Kagak, ini dari sanubari. Oh, cinta mati udah ke dia mah. Dek pakai kita cinta tiada akhir. Ternyata itu bukan sanubari kita yang ngomong. Itu yang ngomong siapa? Setan. Karena pintu masuknya udah dibuka. Apa? Keinginan. Dan hasud, ya udah apalagi hasud mah. Kita punya sifat hasud kan, kita kan kagak boleh lihat orang lebih maju dari kita. Lihat orang lebih maju dari kita, kita kesel, terus pengennya apa? Nikmat dia tuh hilang. Itu pintu masuk setan. Kata setan, ya udah sih gampang, kumpulin duit 4 juta kita ke Jampang Surade. Hilang gue. Ya inilah gampangnya begitu, ngejelasin gampangnya. Ya udah setan udah masuk, emang pintunya udah terbuka lebar, setan masuk, ya udah ajar. Oh. Masuk itu berarti. Wa min abwabil hadimah, termasuk pintu masuk gedenya setan. Pintu gede, pintu gerbang. Oh, bahasa pintu gerbang dah. Pintu gerbang masuknya setan ke dalam diri kita. Asyabu, kenyang. Kebangetan kenyang. Aduh, ini Malik ngaji, untung mengaji Malik. Jangan dikit-dikit moto piring lagi. Kebangetan kenyang itu pintu masuk setan. Setan minato amin. Wa in kana halalan, walaupun dari barang yang halal. Kenyang dari barang halal baik itu pintu masuknya setan. Setan. Aduh. Buru-buru kebetah dulu. Sofianlah subhata fihi, benar-benar ini makanannya halal, bersih, kagak ada subhat-subhatnya. Orang yang ngebawain ketulus banget sih, kagak boleh lihat muka Malik di foto, langsung tolong bener di hati yang paling dalam kan. Ikhlas kan dia kan, ngasihnya ikhlas, usahanya jelas itu bocah, usahanya perdagang, ya halal berarti kan. Sofian, tapi kalau sampai kekenyangan mah itu ngebuka pintu gerbang setan malah itu. Aduh. Fa inna sabu'a yuqawi sahawat. Karena sesungguhnya kenyang itu akan menguatkan sahwat. Wa sahawat aslihatus syaiton, dan sahwat itu adalah senjatanya setan. Udah buru-buru dah lewat. Abadan. Aduh. Itu pintu masuk, pintu gerbang setan. Wa min abwabi hubutajin minal asasi wasyabi wadari allati yaskunuha kaina syaitona idro azalika ghaliban ala qabil insani ba'dofihi wa fariha. Dan sebagian daripada pintu gerbang masuknya setan ke dalam diri manusia. Makanya manusia yang udah kemasukan setan suka ke setanan adalah hubut tajini minal asas, sukanya perhiasan minal asasi daripada segala macam perabotan, wasyabi baju, wadari alatias kunuha yang menjadi tempat tinggalnya, resep kemewahan. Singkatnya mah resep kemewahan.
baju banyak buat di lemari. Setan lagi bayi itu. Resep aja yang bagus-bagus. Jam tangan gue pengennya yang rada mahalan baik, sampai cangklong sampai jutaan itu ternyata pintu masuk set. Aduh, ini buat gue tuh. Itu begitu ternyata itu. Minal asasi perabotan segala macam perabotan pengen yang bagus-bagus. Yang lux. Wah, bahasanya yang lux. Agak jadi kita granit ini majis. Aduh. Emang kita kagak ada gitu. Wasiabi bajunya gue pengennya yang bagus-bagus. Wadari rumahnya mewah banget. Alatias kunwa. Kenapa? Fa'inna syaitana idza ra'a dzalika ghaliban ala qalbil insan. Ketika setan memperhatikan, zalika ghaliban ala qalbi, kemewahan, dari perabotan-perabotan baju segala macam itu ghaliban ala qalbil insan, udah mulai masuk ke hati manusia. Tuh, badopihi, langsung itu setan beranak pinak di situ. Bahasnya betelor, setan betelor langsung. Lihat orang udah mulai resep nih, wah mewah. Udah. Kagak jadi kita besok ke showroom Coki, nggak usah Ben R3 aja, pagarnya belakangan. takut setan beranak. Masalah. Ayo belum punya duit deh. Setan mau nipu gua. Belum punya duit udah berangkat baik. Itu begitu tuh. Orang kalau udah mulai di hatinya resep yang mewah segala macem, setan ternyata beranak di hatinya. Para yazalu yatuhu awalan ilahi marotid dari. Kagak berhenti itu setan tuh. Udah beranak pinak di dalam hatinya, langsung dituntut itu manusia. Dituntun. Buat ngapain? Ila imarotid dari. Pertama, bagusin terus itu rumahnya. Rumahnya dibagusin terus. Mewah. Buat tetangga bikin lebih mewah. Kagak, gua pun lebih mewah. Bikin lagi. Allah dari main. Aduh pegang amat ini aja. Napas rasa pendek. Aduh, jadi jangan bangun rumah ini cok. Duitnya belum ada. Watajini suku pihak dihias tuh sampai loteng-lotengnya gue dihias. Pakai gipsum apa karang mah tuh. Pakai apa tuh atasnya tuh. Yang bagus-bagus dah. Aduh. Berarti itu bagaimana itu kalau ada orang yang kerja buat menghias-hias rumah tuh kayak si Akewa itu termasuk itu. Emang kerja doang. Itu namanya nolongin setan itu. Kata si Akewa, waduh ini ngaji terus kan suruh berhenti yang begini nih. Aduh. Ternyata begitu. Tajini cukup, mulai loteng-lotengnya dihias. Wa iltoniha, pagar-pagarnya tuh. Wah, tembok-temboknya hias. Sekarang mah dilapisin apa namanya? Marble. Wow. Udah keren banget dah. Kita kemarin hampir pengen itu lispang apa tuh yang buat sandaran itu. Lispang motif kayu itu kan hiasan itu. Tapi ini memajis bukan rumah, sahabat enak banget lu. Nah, apa itu mah. Bukan punya gua, punya umat. Cuma kudu udah digituin. Nah, enggak termasuk itu setan ya. Nipu gua. Udah lemah baik. Karena kalau majis gitu dikata butut, akhirnya kan martabat ilmu jatuh ya enggak? Enggak, itu mau kudu bagus lah. Watau si abniatiha mulai diluas-luasin dah tuh bangunannya. Kalau kata ahli marketing mah jangan tipu 36 baik. naik gitu kan. Klaster sekarang mah. Gimana kalau ngedagangin termasuk nolongin. Berhenti lagi kita ngaji. Habis gua punya jamaah. Bisa izin pulang ya. Bab ini bisa izin pulang ya. Tausi amniatiha wa kasrati muropakiha wa yatuhu sanian. Beres rumah yatuhu sanian ila tajini bisya. Mulai dah tuh pakai bajunya yang bagus-bagus, bajunya yang bermerek. Wow, minimal kardinal. Minimal apalagi dah tuh
Yang suka dipakai dado apa? Tapi sekarang dado mulai juhud dia. Iya. Beja semen 3 roda arang. Ila tajini bisyabil pakhiroh, bajunya gua baju gagah, kainnya BHS, begitu kiai pengen pakai kain BHS. Wadawabil fariha, kendaraan-kendaraan yang gagah, ranking, kenal lagi baik. Aduh, jual besok kayak bebek 70 baik. Wa yastasakharahu fiha tula umri, terus disihir terus. Disihir sama setan. Kita udah punya ini, pasti dikejar pengen lagi. Sekarang motor udah punya, kayak ninja belum punya nih. Ayo terus dikejar pengen. Mobil ntar ganti mobil ganti, ya kan? Bini gua bisa nambah kan gitu. Emang Takut ngomong. Aman. Fala yazalu yuadi min zaini la zain misdi la yusaqo ilaihi ajalu. Pokoknya berhenti kalau udah nyampe ajalnya tiba. Kalau kagak bisa nguasain diri, nguasain kepengen terus baik kita dimainin sama setan. Sebab pintunya udah ada. Karena memang kan itu kan fitrah manusia. Zuyyina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal qanatiri wal banin, kan begitu. Dihiasi diri manusia ini dengan cinta terhadap perempuan, kan gitu. Wal qanatir, harta benda, termasuk kendaraan. Itu kan di Al-Qur'annya udah ada. Emang fitrah itu, emang fitrah di diri manusia. Dan ternyata fitrah itu dimanfaatkan oleh setan, dijadikan pintu gerbang masuknya setan. Kalau punya kepengen ya wajar. Tapi kalau diturutin baik nih tuh. Bis dagang sapi lumayan ya, ada keuntungannya R3 tukar lik. Jadi apaan? Honda Jazz. Wow. Besokannya lagi, tambahin lagi lik, apaan? Pajero. Beli lagi, apa wae diturutin baik. Nah itu yang salah. Kok sekarang belum salah amat sekarang mah. Belum salah sekarang. Payamu tuh kalau ampe ajalnya datang dia nggak bisa menghentikan itu bahaya. Hati-hati. Kata ulama tasawuf, ini kan kajian tasawuf. Ya beda jauh lah sama fikih mah. Kalau fikih mah mau berbanda apa sih, yang penting halal dapatnya, ama jangan lupa zakat beres. Kalau fikih mah begitu. Makanya kan begini, kalau ngaji ulama-ulama min akhlakihim, termasuk ulama-ulama ahli tasawuf terdahulu itu, bahasanya begini. Mereka mah lebih memilih nggak punya apa-apa daripada punya apa-apa dan infak. Orang kan udah bagus nih, dia punya apa-apa tapi bisa dipakai buat jalan agama. Itu kan udah bagus banget kacamata kita mah. Ini mah kata dia mah agak masih salah baik. Mending gak punya apa-apa. Kenapa? Ada kalanya kalau lagi punya itu dituntut itu kan ada rasa, gua ngasih lagi. Itu ngeganggu, jadi mendingan kagak punya, dituntut moal gitu. Ya kalau pandangan kacamata tasawuf kan begitu. Bahkan dia mah nih ada cerita begini, ini orang ahli tasawuf nih, benar-benar wali nih. Ada orang datang, nih gue punya duit sekian ratus juta, 100 juta, tolong lu bagi-bagiin dah ke fakir miskin. Suruh ngebagi-bagiin dong, gue kagak mau. Kagak mah. Makanya kalau itu dikaji, kitab itu dikaji buat yayasan sosial, bangkrut semua yayasan sosial. Kenapa? Karena kata dia, yang berhak ngebagiin itu yang ngumpulin. Gua mau ngumpulin kagak. 60-an. Kagak ngumpulin kan, yang ngumpulin orang yang pun. Ya lu yang berhak ngebagiin mah. Lagian kalau gua yang ngebagiin, kata dia nih, gua yang ngebagiin, kan gua nggak tahu itu harta lu halal semua apa campur sama yang haram. Nah kalau ini dana bansos tahun 2020 yang belum lu keluarin, sekarang gue yang ngebagiin. Ya kalau fakir miskinnya mah senang-senang baik nerimanya. Cuman kan gue pasti ikut ditun. Makanya gue mau gak ngebagiin, gue kagak mah. Tapi kalau orang begitu semua repot, masjid kagak ada, musola kagak ada, sepi dunia.
Balik lagi makanya kita mah ngajinya ya atas bawah depan belakang biar seimbang. Nah, kadang kita pelebang ngaji tasawuf begini ya kita dengerin bah, rasakan bah. Ya masih mending kalau punya hati si rasa kegebuk-kegebuknya masih mending berarti kan. Biar kata beres ngaji terus lupa. Berarti belum keras-keras amat kita punya hati. Sebab kalau kita nggak bisa berhenti sampai ajal datang, nurutin kepengen bayar, pengen ini dibeli, pengen itu, hayu diturutin, dipunyain segala macam, kan kagak ada udahnya, kagak ada udahnya. Ya mau tua bisa di setan, begitu mati itu namanya mati di jalan setan. Sebab yang narik dia begitu adalah setan nariknya bukan ke jalan Allah, pasti ke jalan setan. Itu makanya itu orang mati di jalan setan. Begitu juga. Jadi kalau kita lihat besok ada konglomerat kaya mati nih, balik belum tobat, wah ini orang mati di jalan setan. Aduh, kaya banget salah, belangsak juga salah. Wa'id bail hawa, matinya lagi ngikutin hawa nafsu, wa yusa, dan dikhawatirkan min zalika su'ul akibati bil kufri, bisa jadi matinya dalam keadaan kufur. Nauzubillah. Wahaza, kata Ihsan Jampes ngomong, wahaja urusan begini nih, manusia yang kayak begini nih, musyahadul al anti aksarin nas, zaman sekarang udah banyak terlihat. Itu zamannya Ihsan Jampes 100 tahun yang lalu. Atau gimana zaman sekarang? Ya 100 tahun lalu ada Apple kagak ada. Apa iPhone kagak ada kan? Kagak ada. Telegraf. Tapi orang udah mulai begitu tuh ama dunia tuh udah mulai bermewah-mewah. Di zaman sebelum merdeka. Zaman masih zaman Belanda. Apalagi zaman sekarang. Aduh. Kan kita mau pinter banget jadi alasan lo. Ya pantas ulama dulu maka gak bermewah-mewah. Lu emang apa sih mewahnya ikan tembang doang? Gitu. Kalau kita mau serba ada, nah, itu juga termasuk pintu masuknya set. Wa min abwabil adimati atau mau binasi faida qolabato mau ala qabilam ya dari syaitan yajibu ilai tason wa tajim liman toma fi mali au jahidian wa in minar riya wa talfi. Tarik napas dulu Yubi. Ketempeleng lagi baik kita ini. Pintu gerbang setan lagi baik atau mau, yaitu rasa toma, pengen dikasih orang pinas, pengen ngarep-ngarep dibagi orang. Itu pintu gerbang setan. Faida golaba toma wala qalbi, begitu itu sifat toma merebak di dalam hati, lam ya dari setan, tidak hentinya setan. Waduh, peluang besar. Yajibu ilahi atasonua, langsung masuk, langsung dituntun tuh dia tuh. Atasonua langsung dah berakting, watajin berhias diri. Liman toma api malih, ini orang langsung lu ngerjain ini, lu kelihatannya tuh lebih bagus tuh. Ini ada si Anu ini kan lu pengen dikasih Anu sama dia. Pengen dikasih Anu sama dia. Sama dia. Buruan palulah datang, buruan, ngoret. Apa baik udah, ada Pak Camat, ada Bupati, mulai itu. Bulan udah begini, kita bayar bannernya dia. Karena dia menang kita dapat anu, itu Tom ngomong gitu kagak diajak, emang kuku kagak diajak. Faida gola bato mawala qalbi bi anwa'in minaria, terus baik bi anwa'in minaria, disuruh riya, kita tuh suruh melakukan sesuatu tujuannya pengen dilihat oleh orang yang memang kita toma sama dia. Kita punya harapan sama dia. Apa sih kalau kata kita mah caper, cari muka, buat talbis tuh, mulai dah apa namanya talbis itu menjandani segala sesuatu yang kurang itu. Pokoknya ada yang kurang pantas ini, ntar dia datang kurang pantas, aku udah rapihin.
Kayak besok manakiban ada tokoh mana, wah ini kurang nih. Ini biar rapian dikit nih sebab besok anu datang. Tujuannya si anu ini supaya itu tomak goblok, tomak. Atayasirul matmufi karena buduhu. Jadi seolah-olah orang yang diharapkan sama dia ini dipertuhankan sama dia kalau begitu. Dipertuhankan sama dia. Ya ama Allah bagi kita kagak begitu. Ama Allah sama Islam pakai baju kaos kutang gua jadi lu ngadep. Mentang-mentang sok pikir, penting pusar gua ketutup, dengkul gua ketutup. Sama Allah. Lagi yang diajak berjamaah sama lurah mau gua pakai gamis udang-udang setan harap dia ada. Nah baik ya, karena langsung mendoanya biar pasehan, ntar amplopnya ada tebelan kan tidak ada lagi lah. Ayo tad ngaji tad. Kadang-kadang Ustaz kagak mau ngaji begini nih, gitu. Capek dia. Aduh. Fala ya jalu ya tafakkuru fi hailati tawadudi wa tajabi ilahi wa yadhulu kullu madkhalin lil wusuli ila zalika sofi zalika madal auhana. Udah terus dimainin supaya ria, supaya talbis, supaya apa? Supaya orang yang ditomakkan sama dia ini, wah kepancing perhatiannya, kan gitu. Kepancing perhatiannya, akhirnya diberikanlah apa yang dia mau. Ujung-ujungnya dia melakukan sesuatu jauh bukan karena Allah. Faqadu ya Sofwan bin Salim anna iblis atama salah li Abdullah bin Handalah ibni Abi Amir ar-Rahib al-Ansari faqala ya ibn Handalah ifad an syai'an wa allimaka bihi. Diriwayatkan oleh Sofwan bin Salim, iblis tamasala li Abdullah bin Handalah. Iblis menjelma di hadapan seseorang wali yang bernama Abdullah bin Handalah bin Abi Amir ar-Rahib al-Ansari. Faqala, kata si iblis begini, ya ibn Handalah, hai putra Handalah, ifad an syai'an wa allimaka bihi. Nih, lu pegang nih. Iblis kadang-kadang tolol ya, ngebuka rahasia baik ya. U'alimaka bihi. Nih gua ajarin lu. Lu pegang nih. Pakola lahajatali bihi. Kata Ibnu Hanzalah. Buat apaan? Kagak penting. Kata Ibnu Hanzalah. Kola undur, pain kana khairon akhadta. Lu lihat dulu, kalau bagus lu ambil. Wain kana saron lu data, kalau emang kagak bagus lu buang. Oh, sombong amat lu kan gitu. Kan si sombong amat. Mengapa sih kita berteman? Ya. Begitu lik dia. Kalau mari mengapa sih kita berteman? Emang udah teman. Yes, wain kana saron lu data. Ya ibna Handalah la tas'al ahadan ghairallahi su'ala rubba. Wangdur kaifa takunu idza qadabta. Yani kape nafsaka inzali hajati hali ghairillah wa fajha innal godok. Intinya begini Ibnu Handalah, gue mau pesen sama lu latas al-ahad dan ghairallah. Jangan punta-penta ke selain Allah. Iblis kayak begini tuh. Itu iblis pesennya begitu baik. Jangan punta-penta ke selain Allah. Ini mentah-mentah di status baik. Dikit-dikit bikin status. Emang Allah ada di WA. Aduh, dipertanyakan itu ketauhidannya, dipertanyakan. Udah, kata iblis kok, jangan punta-pinta ke selain Allah. Segitu begitu pintunya dah kebanyakan. Masya Allah, marah, hasud, tamak, itu pintu gerbangnya iblis. Wallahu a'lamu bis. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka jamin amalina wa rahmataka awsal min jambina. Allahumma ila ma kunna ahlan an nabluga rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana. Ya anna awal kula sayyid ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana
lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu